Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novexius Marvin, NPM 1913051060. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya dengan berjudul Pengaruh Latihan Pull-up dan Dumbbell terhadap hasil JPMPS bola tangan pada siswa SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. Handes Akorsitepu MPD, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Johan Siswoyo MPD. Selanjutnya, saya terima kasih juga kepada dosen pembahas saya, Bapak Dr. Handes Herman Tarigan MPD. Latar belakang. Olahraga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Olahraga membuat sistem sirkulasi dan kerja jantung akan peningkatan kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan kondisi fisik lainnya. Sedangkan dari segi rohani, tubuh yang bugar tentu akan menumbuh rasa percaya diri, bersemangat, dan optimis. Tubuh sedang mengalami pertumbuhan fisik, pikiran harus dibelajarkan dan dikembangkan. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan melalui aktivitas fisik, tujuannya mencakup semua aspek perkembangan kependidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal, melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab 2 Pasal 4 Sistem Olahraga Nasional berbunyi, olahraga nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran prestasi kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Identifikasi masalah. Yang pertama, pada saat melakukan teknik passing javelin press, masih banyak siswa terlihat lemah saat melakukan passing javelin press. Yang kedua, rendahnya kemampuan gerak dasar passing dalam pembelajaran bola tangan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang ketiga, beberapa siswa melakukan passing javelin press belum tepat sasaran atau tidak akurat. Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini efektif dan efisien, maka peneliti membuat pembatasan masalah yang akan diteliti. Untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya pengaruh latihan pull-up dan dumbbell terhadap hasil javelin press bola tangan pada siswa SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada pengaruh latihan pull-up terhadap hasil passing javelin press pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh latihan dumbbell terhadap hasil passing javelin press pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan latihan pull-up dan dumbbell terhadap hasil javelin press pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh latihan pull-up terhadap hasil passing javelin press pada kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh latihan dumbbell terhadap hasil passing javelin press
pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui manakah latihan yang lebih akurat antara pull up dan dumbbell terhadap hasil passing jumping press pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sikap kedisiplinan yang sangat berhubungan dengan dunia pendidikan dan olahraga, khususnya di cabang olahraga bola tangan. Dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi dua. Yang A, itu bagi peneliti untuk bahan evaluasi kinerja untuk calon pendidik atau pelatih dalam kegiatan proses belajar, mengajar, atau melatih olahraga bola tangan. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berguna bagi sekolah, siswa, maupun peneliti. Yang B, bagi sekolah, pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan manfaat baik yang dapat dijadikan bahan masukan dalam menerapkan bentuk-bentuk latihan efektif dan efisien, serta penciptaan efektivitas pada cabang olahraga bola tangan. Selanjutnya, kajian teori, sejarah bola tangan, teknik permainan bola tangan, hakikat latihan. Kajian teori, sejarah bola tangan. Menurut Lutan, peraturan permainan bola tangan 5 orang pemain adalah sama dengan peraturan bola tangan 7 orang pemain, kecuali ukuran lapangan dan jumlah pemain setiap regunya. Namun, untuk bola tangan dengan 11 pemain, agar berbeda karena permainan ini dimainkan di lapangan terbuka, dengan ukuran lapangan seperti lapangan sepak bola. Kebangkitan permainan bola tangan sesungguhnya muncul dari 3 negara Denmark, Jerman, dan Swedia. Permainan bola tangan yang kita kenal saat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1890 oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Coates. Namun pendiri bola tangan lapangan justru berasal dari pakar pendidikan jasmani Jerman yang memisahkan bola tangan lapangan pada pergantian abad yang berdasarkan pada dua bentuk permainan, Profball atau bola tangkap dan koneksi Bergbel. Konrad Kroos tahun 1846 sampai 1911 di Swedia. Wallström juga memperkenalkan permainan bola tangan di negaranya pada tahun 1910 dan tahun 1912. Seorang berkebangsaan Jerman, Klinsmann, yang merupakan sekretaris umum dari Persatuan Sepak Bola Internasional, mencoba menyebarkan permainan bola tangan lapangan. Pada tahun 1917, Max Heiser mengembangkan peraturan bola tangan untuk pertama kalinya. Tahun 1919, seorang pendidik olahraga di Berlin, Karl Klenz, memperkenalkan bentuk permainan olahraga di lapangan besar outdoor di beberapa negara Eropa. Kemudian ia mengembangkan peraturan bola tangan dan sekarang dikenal sebagai salah satu seorang pendiri bola tangan lapangan. Pada tahun 1926, dalam sebuah pertemuan di kota Hague, Kongres Federasi Atletik Amatir Internasional mengusulkan pada Kongres untuk menyusun peraturan internasional dari bola tangan lapangan. Menurut Lutan, tahun 1998, 67. Selanjutnya, teknik permainan bola tangan. Menurut Agus Mahendra, secara teknis, setiap pemain bola tangan akan menampilkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk membawa tim memenangkan pertandingan.
Pola permainan individu dan tim pun diterapkan, namun keberhasilan dari suatu penyerangan untuk meraih angka bergantung pada kemampuan individual yang akan menggambarkan kemampuan secara tim. Oleh karena itu, setiap pemain harus menguasai 4 teknik bermain bola tangan, yaitu menggiring bola, mengoper bola, menembak bola, dan menangkap bola. Hakikat latihan. Tujuan dari latihan adalah untuk membantu seorang atlet atau satu tim olahraga dalam meningkatkan keterampilan atau prestasinya semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam permainan bola tangan untuk mencapai tujuan dari latihan itu meliputi latihan fisik, teknik, taktik, dan latihan mental. Dari keempat aspek latihan itu haruslah dilatih secara berdampingan atau satu sama lain tak dapat dipisahkan. Tersusun dari teliti serta dilaksanakan secara cermat dan disiplin atas dasar definisi latihan yang dikaitkan dengan aktivitas olahraga, maka latihan merupakan suatu aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam suatu cabang olahraga. Pada penelitian berkisar pada masalah pengaruh latihan pull up dan dumbbell terhadap hasil Zeppelin Pace pada permainan bola tangan. Maka bentuk latihan yang digunakan pun harus dapat meningkatkan kemampuan teknik passing ini. Selanjutnya penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu ini sebelumnya sudah didahului oleh Yulistiana Munandar tahun 2013 dengan judul Pengaruh Latihan Pull-up dan Dumbbell Biceps Curl dalam Meningkatkan Kemampuan Payuhan dengan Renang pada Siswa SMK Negeri 2 Kaliandan tahun pelajaran 2012-2013. Kerangka berpikir bola tangan merupakan modifikasi antara permainan bola tangan dan sepak bola yang mengandalkan kemahiran tangan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Menurut Agus, bahwa bola tangan adalah permainan beregu yang di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dua regu masing-masing. Regu terdiri atas 7 pemain, 6 pemain, dan 1 penjaga gawang. Berusaha memasukkan sebuah bola ke gawang lawan. Permainan ini mirip dengan sepak bola, tapi cara memindahkan bola adalah dengan tangan pemain, bukan kaki. Sebuah pertandingan bola tangan dibagi menjadi 2 babak, yakni 2 kali 30 menit dengan istirahat 10 menit untuk putra dan 2 kali 25 menit dengan istirahat 10 menit untuk putri. Menggunakan bola sebagai alatnya yang dimainkan dengan menggunakan satu tangan atau 2 tangan. Bola tersebut boleh dilempar, dipantulkan, atau ditembakkan. Dan tujuannya memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Dan mencegah agar tim lawan tidak dapat memasukkan bola ke gawang sendiri. Terdapat 3 jenis permainan bola tangan yang dapat dimainkan, yaitu bola tangan dengan 11 orang pemain, bola tangan dengan 7 pemain, dan sekarang berkembang bola tangan mini handball dengan 5 orang pemain termasuk penjaga gawang dan dimainkan untuk anak-anak sekolah dasar. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan suatu dugaan atas pemecahan masalah yang diperoleh dari tinjauan pustaka melalui metode deduktif yang biasanya disusun berdasarkan kerangka berpikir peneliti menurut Riono 2013 halaman 21. Sedangkan hipotesis adalah pernyataan yang bersifat
keterkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Dari kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, ada pengaruh latihan menggunakan dumbbell untuk meningkatkan javelin press bola tangan pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang H2, ada pengaruh latihan menggunakan pull up untuk meningkatkan javelin press bola tangan pada siswa kelas 12 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Desain penelitian. Menurut Ari Kunto, tahun 2014 halaman 124, menggambarkan di dalam desain penelitian, eksperimen observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi sebelum eksperimen disebut pre-test, dan observasi sesudah eksperimen disebut post-test. Selanjutnya, ada desain penelitian dengan keterangan P populasi, S sampel, pretest, tes Javelin Press, dan OP ordinal pairing pengelompokan, dan K1 itu kelompok eksperimen, K2 kelompok kontrol, treatment B, maaf sebelumnya treatment A, yaitu kelompok eksperimen latihan menggunakan pull up dan dumbbell, dan treatment B tidak diberikan perlakuan, dan post testnya yaitu tes akhir Javelin Press. Selanjutnya, jenis dan tempat penelitian ini adalah eksperimen menggunakan metode kuantitatif. Berlokasi penelitian ini di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 yang berjumlah 350 putra dan putri, baik diambil semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Bertitik tolak dari pendapat di atas dikarenakan penelitian ini subjeknya di atas 100, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil 10% sampel penelitiannya sejumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode observasi, kepustakaan, dan tes pengukuran, yaitu tes pre-test dan post-test. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data supaya pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah dilaksanakan. Menurut Adi Kunto, tahun 2006, halaman 136. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pull up, dumbbell, dan tes Javelin Press. Dalam cabang olahraga bola tangan, dengan memiliki koefisien reliabilitas 0,82 dan validitas 0,76. Menurut Irfan Jinat Ahmad, tahun 2005, halaman 18. Selanjutnya, instrumen penelitian. Ini di sini ada tabel dengan norma di bawah rata-rata X sama dengan X, lebih dari 1 dari X, kemudian 2 dari X, 3 dari X. Kategori penilaian kurang, cukup, sedang, baik, sangat baik. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian yang akan dilaksanakan ada 2, yaitu pull up dan dumbbell dengan X1, dan variabel terikatnya
yaitu variabel terikat dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah hasil Jeffing Pace Y. Selanjutnya, teknik analisis data. Uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang berasal dari kedua kelas berupa nilai hasil belajar berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dari C kuadrat X2 dengan rumus sebagai berikut. X2 sama dengan E kurung FO, kemudian FH per FH. Keterangan X2 itu ciri C kuadrat atau normalitas sampel, FO-nya itu sama dengan frekuensi yang diobservasi dan FH-nya frekuensi yang diharapkan. Harga X2 hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan X kuadrat table untuk diuji signifikannya dengan A sama dengan 0,5. Selanjutnya dibandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat table dengan ketentuan X kuadrat hitung kurang X kuadrat kurang lebih X kuadrat table, artinya dalam berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila X kuadrat hitung kurang lebih X2 table, artinya data tidak berdistribusi normal. Kemudian ada teknik analisis data uji hipotesis. Itu dengan tabel seperti ini, dengan keterangan X1-nya itu rata skor 1, X2-nya rata skor 2, N1-nya banyak data sampel 1, N2-nya banyak data sampel 2, S1 kuadratnya varian sampel 1, dan S2 kuadratnya varian sampel 2. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.